Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, dan sahabat Moksha Channel yang setia menemani kami. Semoga selalu berada dalam keadaan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, oke. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Kita ngobrol santai dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau adalah Bapak Mangku ya, Jero Mangku Teguh Eko Putra Roreng. Ya, kita sapa dulu beliau. Selamat sore Pak Mangku. Ya, swastiastu. Nggih. Menapi kadre. Ya, becik niki ya. Astungkara nggih. Ya, para pemirsa di rumah, kita di sini ya ngobrol santai ya. Jadi nanti jangan komplain, wah kok hostnya banyak bicara, atau hostnya bisa lalu bilang iya. Ya, ini memang konsepnya adalah ngobrol santai ya. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu kaku lah ya, kita nyantai saja. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah mengenai judi online. Nah, ini Pak Mangku, ini kan judi online ini, waduh, sudah ini sebetulnya negara kita sudah darurat nih ya, darurat judi online. Karena ini di mana-mana yang saya dengar judi online ini sangat-sangat merugikan para yang melakukan judi online. Bahkan keluarga, lingkungan keluarganya juga ikut terseret ya, ikut kena dampak-dampaknya. Bahkan ada berita sebelum ini, yaitu seorang polwan, istrinya membunuh suaminya seorang polisi ya, karena yaitu akibat daripada judi online juga. Dan bahkan banyak perangkat-perangkat pemerintah ya sudah terjangkiti oleh judi online, dan bahkan masyarakat ya, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya sudah banyak yang jadi korban judi online. Ini kita ikut berpartisipasi juga ya untuk memberikan edukasi dari segi agama Hindu. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Jero Mangku, seperti kasusnya tadi, bahwa negara kita ini sudah darurat judi online nih, Pak Jero Mangku. Silakan Pak Jero Mangku. Jadi gini Pak Wayan ya, jadi kalau memang dari hukum negara, pemerintah kita jelas melarang bahwa perjudian mau offline mau online itu dilarang ya, itu sudah jelas. Akan tetapi kita di sini akan spesifik membahas dari sudut pandang ajaran Dharma atau ajaran Hindu. Jadi dalam Hindu sendiri itu sudah jelas dalam kitab-kitab suci Manawa Dharma Sastra, Bhagavad Gita, dan kitab-kitab Veda yang lain itu jelas menolak perjudian ya. Jadi contohnya di Manawa Dharma Sastra 9 sloka 221 itu mengatakan ya, Dutyam sama wayam caiwa Raja Rani warayet Rajanta karana watau diwau dosau priti wiksitam ya. Jadi perjudian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya, karena kedua hal ini menyebabkan kehancuran kerajaan dan generasi penerusnya ya. Jadi sebetulnya dalam kitab-kitab suci kita itu sudah, para resi sudah bisa meramalkan ke depan itu zaman kali juga itu pasti banyak kejahatan yang merajalela ya. Di antaranya adalah perjudian ini. Dari zaman Mahabharata ya, perang Baratayuda itu penyebab utamanya adalah judi. Jadi ini sejarahnya. Pandawa mempunyai kerajaan kan, kerajaan Kurawa. Hastinapura itu dibagi dua ya, Pandawa itu Indrapasta ya, yang Kurawa tetap di Hastinapura, dan mereka selalu memusuhi Pandawa, dan intinya Pandawa itu tidak bisa dikalahkan, Indraprasta tidak bisa dikalahkan. Akhirnya kan peperangan itu
karena nggak bisa dimenangkan oleh Kurawa, dia menggunakan jalan yang licik atau penipu. Makanya sebetulnya perjudian itu adalah penipu yang paling besar. Ya, jadi rajanya penipu itu adalah perjudian. Nah, seperti yang disebutkan di Bhagavad Gita, ya. Jadi Bhagavad Gita di bab 10 sloka 36 itu, Yutam Calayatam Asmi Tejasvinam Aham Yayosmi Wiyawas Yayosmi Satam Sawatam Aham. Ya, jadi aku adalah perjudian kaum penipu, ya. Aku adalah kemuliaan segala sesuatu yang mulia. Aku adalah kejayaan. Aku adalah petualangan, dan aku adalah kekuatan orang yang kuat. Ya. Jadi memang sebetulnya Tuhan itu menciptakan semuanya, ya. Ya. Ya, penipu atau kemuliaan pun semua berasal dari Tuhan. Ya. Ya, kejayaan ataupun petualangan dan kekuatan itu semua itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Nah, akan tetapi manusia itu diberi hak untuk memilih. Ya, kalau kamu memilih jalan penipu, ya hukum karma risikonya itu kamu akan hancur. Ya, kalau kamu memilih jalan kebenaran, kemuliaan, ya kamu akan langgeng atau kekal. Ya. Nah, di situ rupanya Sang Kuning itu dia memilih jalan untuk penipuan. Itu dia melakukan judi dengan mentaruhkan kerajaannya Pandawa, kemudian Pandawa kalah, ya, kerajaannya hilang, dia taruhkan adik-adiknya, dan yang terakhir istrinya. Begitu istrinya itu kalah, otomatis dia menjadi budak. Dia akan diperlakukan semena-mena oleh yang menang atau majikannya. Nah, di situ Drupadi diperlakukan secara tidak manusiawi, jadi dibawa ke Balai Irung dalam rapat istana dan dibuka bajunya, ditelanjangi. Dari situ Drupadi minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan pun hadir untuk menutupi selendangnya Drupadi, bajunya Drupadi tidak bisa dilepas. Akhirnya Pandawa menimbulkan kemarahan, baru itu terjadi perang. Seandainya tidak ada main judi itu, maka perang bisa dihindari, ya. Beribu-ribu orang itu bisa dihindari. Jadi intinya judi itu bisa menyebabkan kehancuran, bisa mengakibatkan perang, pembunuhan, bisa mengakibatkan kemiskinan, perseteruan, bisa mengakibatkan pencurian, korupsi, dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya mungkin kasus yang di Jawa Timur kemarin, sampai ada seorang istri membunuh suaminya. Jadi intinya ya kita kalau bisa semaksimal mungkin untuk menghindari perjudian. Namanya judi itu bandar, nggak ada yang mau kalah. Namanya prinsip ekonomi adalah pengorbanan sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dan namanya bandar itu tidak bodoh. Makanya kita jangan dibodoh-bodohi sama bandar. Tidak ada orang kaya karena judi. Jadi memang selama ini dari dulu ya sudah ada sejarahnya, ya Pak Mangku, ya, bahwa di dalam sastra Weda pun juga memang sudah ada larangan, ya. Ada judi dan ada kemuliaan. Nah, sekarang tergantung mana yang mau dipilih. Pak Mangku, pertanyaannya ini Pak Mangku, apa sih kelebihannya, kenapa orang-orang itu kok bisa tergila-gila oleh judi online itu, ya? Nah, kira-kira gimana tuh Pak Mangku? Jadi gini, sebetulnya kondisi global kita itu sekarang krisis, ya. Jadi kita peperangan itu bukan hanya perang fisik, ya. Jadi peperangan di dunia itu ada dua sumber peperangan, ya. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah perang ideologi, ya. Ekonomi itu salah satunya adalah dengan melemahkan ekonomi dengan judi online ini. Kalau ideologi dengan ajaran-ajaran radikalisme, ya. Oke, kita bahas yang spesifik yang judi online ini. Jadi setelah krisis beberapa negara, termasuk negara kita karena akibat COVID, orang itu intinya krisis ekonomi dan instan, ya, ingin cepat, ya, tanpa proses langsung hasil, ya. Nah, akhirnya para bandar judi itu sudah bisa membaca psikologi seseorang. Jadi orang yang kepepet, orang susah, kalau diiming-iming pasti dia tertarik.
Yang pertama, triknya judi online itu dia udah diprogram dengan algoritma segala caranya gimana. Yang pertama itu dimenangkan, biar seneng kan. Biar seneng dulu ya. Kan akhirnya orang pada invest di situ, uangnya diputar kan. Dia beli koin, dia beli ini diputar. Nah, setelah itu lama-lama dia sudah emosinya sudah ketertarikannya tinggi, ambisinya tinggi, pengen kaya, pengen ini segala macam. Akhirnya diprogram untuk dikalahkan. Jadi semua sudah disetting, namanya aplikasi kan mereka pinter. Jadi intinya ya kita jangan terpancing, jangan coba-coba. Jadi intinya bandar itu nggak ada yang mau rugi, pasti bandar itu mencari untung. Ya solusinya apa? Ya jangan sekali-kali jangan mencoba, jangan ikut-ikutan walaupun itu iseng. Awalnya kan memang mulai dari iseng ya Pak Mangku ya. Nah makanya pemirsa di rumah, jadi seperti dikatakan oleh Pak Mangku tadi bahwa jangan sekali-sekali untuk mencoba judi online yang ada di HP terutama ya, karena itu memang kita akan terpancing ya. Pertama awal-awal menang, nanti setelah itu baru ya kalah terus ya. Yang namanya bandar tidak ada yang mau rugi, dia selalu mau untung ya. Yang buntung ya ini pemainnya ya. Makanya dalam sejarah tidak ada orang kaya karena main judi. Nah kira-kira Pak Mangku apalagi ininya Pak Mangku untuk pemirsa di rumah ya. Selain itu ya memang kita semua kita akui kita lagi banyak masalah ya. Ya masalah ekonomi ya, masalah internal organisasi keagamaan dan macam-macam segalanya lah. Akan tetapi kalau kita tetap bisa sabar, mengendalikan ego dan jangan terpancing, kita akan selamat ya. Siapa yang eling lang mas podo dia akan selamat. Jadi intinya apa? Yang pertama kita harus tahu posisi kita di mana, kita itu siapa ya. Jadi contohnya kalau kita itu posisi kita maksudnya kita itu dari income per kapita kita berapa, gaji kita berapa. Makanya jangan ikut-ikutan pola hidup yang konsumtif glamor dan dalam berteman pun memang kita berteman sama siapa aja, tapi jangan terlalu dekat dengan yang bukan level kita, nanti akan menggerus keyakinan kita ya. Jadi seperti mobil di jalan tol itu, kalau mobil kita nggak kuat jalan kenceng, jangan paksakan di sebelah kanan, sebelah kiri truk bus yang muatan terus kiri. Kalau kita mobil kita nggak bisa kenceng berjalan di sebelah kanan, maka kita akan jadi bulan-bulanan. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam melakukan sembahyangan, ritual. Kalau kita memang nggak mampu untuk melakukan ritual-ritual yang besar, yang mewah, kalau kita nggak mampu untuk berpesta-pesta ya nggak usah. Kalau kita nggak mampu untuk berpenampilan, rumahnya bagus, mobilnya bagus, punyanya itu ya kita nikmati. Jangan syukuri ya Pak. Jangan terpancing dengan rumput tetangga lebih hijau, tetangga lebih bagus. Ya itu semua ada rezeki dan karma kita masing-masing. Kita harus bisa menerima karma kita, segala kebaikan dan keburukan kita terima, kita syukurin. Yang kita kemarin kita ada kekurangan, kesalahan, mungkin ada yang pernah ikut judi online, mari kita berhenti, kita stop. Ke depan kita lebih baik, kita nyari kerja yang halal walaupun sedikit, kita syukurin dan kita hidup apa adanya. Jadi kalau perlu yang memang sudah waktunya kita wanaprasta ya kita wanaprasta, harus legowo. Jangan sampai kita usia tua tetap aja nyari duit, dipaksa, akhirnya kan kita mengalami penderitaan dan keterikatan batin yang mengakibatkan sakit, stroke dan sebagainya. Mari kita hidup itu kita nikmatin, walaupun hidup kita banyak rintangan dan halangan, kita bikin secara enjoy dan damai. Iya Pak Mangku. Nah kira-kira ada masukan lagi Pak Mangku sebelum kita tutup acaranya, obrolan kita? Intinya itu tadi bahwa ya dalam agama Hindu judi itu jelas-jelas menurut sejarah Mahabharata yang Bharata Yuda itu jelas dengan perjudian yang dilakukan oleh Pandawa dan Korawa itu mengakibatkan kehancuran yang luar biasa.
Jadi kisah Mahabharata ini maksudnya mengingatkan kita ke depan bahwa kita itu jangan main judi. Ya. Akibatnya seperti itu udah dikasih contoh. Jadi janganlah kita masuk ke dalam lubang yang sama ya. Leluhur kita, nenek moyang kita sudah hancur karena judi. Kita sebagai generasi penerusnya ya jangan ikut-ikutan. Kita hidup sesuai dengan alur, sesuai dengan arus air yang mengalir. Jangan melawan arus, jangan melawan hukum alam. Ya kita ikutin aja seperti skenario Tuhan, seperti lila beliau. Kita ikutin aja. Jadi makanya kita hanya berdoa Om Tat Sat. Semoga semua kehidupan ini berkehendak sesuai dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang mempunyai kebenaran itu saja. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Mangkung ya atas obrolannya pada sore hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi jangan coba-coba untuk bermain judi. Shanti, Shanti, Shanti.